Kalau teman-teman semua yang lagi nonton, kalau boleh ditonton, perkenalkan nama gua Bibi ini. Sini gua sama teman-teman gua mau berbincang-bincang hangat. Sini ada temen gua namanya siapa Mas? Nama gue Excel. Ini benar nama gue Albert. Jadi gue di sini bertiga mau ngebahas tentang ini sih perang Czechoslovakia gitu. Jadi gue pengen ngebahas Czechoslovakia kenapa mereka bisa berpisah gitu loh, nggak ingat lagi seperti dulu. Tapi menurut gue nih ya, dari pandangan gue, dari kacamata pribadi gue, menurut gue ini tuh nggak bagus sih perpisahan itu. Tapi menurut gue gimana tuh? Apa yang latar belakangnya ya kira-kira ya? Kalau menurut gue sih ya dia, gimana dalam internasional tuh ada dikenal sebuah istilah historisme atau perpisahan. Ya. Hal ini tuh ngarah sama sebuah negara yang tadinya merupakan satu negara nih jadi terpisah atau jadi dua. Kayak contohnya tuh ada negara Czechoslovakia yang terletak di Eropa Tengah. Sebelum namanya Czechoslovakia ini, negara ini dikenal dengan nama Bohemia. Karena di wilayah tersebut tuh ada banyak pendatang dari suku Korea. Mama. Nah, usai revolusi dulu, Czechoslovakia tuh mengangkat Václav Havel untuk jadi presiden sementara. Oh iya, benar juga sih itu. Ya. Terus gimana gitu? Pada tahun 1992, Václav mengusulkan agar nama Republik Federasi Czechoslovakia itu diganti jadi Republik Czechoslovakia. Tapi usulannya itu ditolak sama Gue setuju sih ditolak karena nyebutnya susah tau. ya, betul. Setelah proses negosiasi nih gagal, Slovakia memutuskan membuat misah diri dari Czechoslovakia. Pada Januari 1993, Czechoslovakia resmi terbagi menjadi dua negara berdaulat, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Nah itu dia jadi awal dari perpisahan Ceko dan Slovakia. Nah kita mau bahas lanjutin lagi nih, tapi tunggu habis lagi satu ini. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh apa aja sih latar belakang terjadi perpisahan ini. Terus menurut lu tuh faktor yang menyebabkan ini semua tuh apa sih? Sebenarnya faktornya ada dua sih kalau menurut gue. Apa yang udah gue baca itu ada dua sebenarnya. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Tapi yang pengen gue kasih tahu di kita deh dan namanya banyak dan bukan ngapusin. Yang pertama nih faktor internal penyebab pecahnya Czechoslovakia itu karena perbedaan latar belakang sejarah dari tetap perbedaan pembangunan infrastruktur di kedua negara. Terus faktor eksternal itu apa? Faktor eksternalnya Ya. itu karena disebabkan oleh negara-negara satelit Soviet dan runtuhnya rezim berkomunis di Czechoslovakia. Berarti dimulainya era kebangsaan kebebasan baik di bidang ekonomi dan politik, Pak. Oh begitu jadi. Oh gitu. Nah, Ini yang yang gue cari, cari. Apa tuh? Habis kita membahas tentang faktor misalnya, kita mau ngebahas tentang perangnya Jerman. Nah, Dalam perpecahan Czechoslovakia dengan apa nih? dengan apa tuh? Apa? Coba dong lu bahas lah. Yang Perang Jerman nih. Iya, yang banget sih, Yori. Peran Jerman dalam perpecahan Czechoslovakia tuh sangat signifikan, terutama dalam sisi Sudetenland yang memicu perpecahan tersebut. Pada tahun 1938, Adolf Hitler mencaplok atau mengambil salah satu wilayah dari Czechoslovakia, yakni Sudetenland, jadi bagian dari wilayah Jerman. Republik Czechoslovakia dihuni oleh banyak orang Jerman yang menjadi bangsa minoritas, khususnya di Sudetenland.
Oh itu berarti naik. Di bawah tekanannya dari kelompok separatis Partai Jerman apa Sudeten, pemerintah Cekoslowakia nih nawarin konsistensi ekonomi. Terus yang gue tahu nih ya, pemimpin militer Jerman juga menentang nih rencana ini kak. Ya, katanya sih gara-gara Jerman merasa belum siap buat perang. Terus krisis ini juga nyebabin Britania Raya dan Cekoslowakia dan Prancis, yaitu sebetulnya Cekoslowakia, siap buat perang dengan maksud untuk menghindari perang. Perdana Menteri Britania Neville Chamberlain mengatur serangkaian pertemuan yang menghasilkan perjanjian Munchen yang menandatangani pada 29 September 1938. Terus pemerintah Cekoslowakia dipaksa menerima pencaplokan Sudetenland oleh Jerman. Terus juga perjanjian itu tuh juga membuat protokol rahasia yang membagi Polandia dan negara-negara Baltik menjadi wilayah di bawah pengaruh Jerman dan Uni Soviet. Pada tahun 1939, Jerman menginvestasi Cekoslowakia dan membagi negara-negara tersebut jadi dua wilayah nih, yaitu Protektorat Bohemia dan Moravia yang dikuasai Jerman dan Republik Slovakia yang menjadi negara boneka Jerman. Kamu dua lagi? Gue ya ngomong aja gue. Lucu banget. Tapi yang aku pengen tanya ke kamu, dampak dari Ceko dan Slovakia ini kita itu gimana? Jadi dampaknya itu ada berbagai aspek ya di kehidupan masyarakat. Terus ada munculnya kebebasan politik di negara Ceko sama Slovakia. Terus terbukanya arus informasi di kalangan masyarakat Ceko dan Slovakia. Terus yang terakhir berkembangnya sistem demokrasi dan liberal di kalangan masyarakat Ceko dan Slovakia. Oh gitu. Oke. Ya, gitu. Nah, setelah perpisahan tuh apa sih perbandingan antara Republik Ceko sama Slovakia? Perbedaan utamanya nih, Nah, Ceko tuh berasal dari Republik Ceko. Sedangkan Slovakia tuh dari Slovakia. Sebenarnya kedua negara ini tuh dulunya sama, satu. Terus bersatu juga, cuma pemisahan dari Ceko dan Slovakia tuh karena budaya yang dipasangkan bersama dengan bangsa politik. Kedua negara ini bagian dari Kekaisaran Austria. Setelah Kekaisaran jatuh pada akhir Perang Dunia Pertama, wilayahnya dibagikan pada tahun 1918. Republik Cekoslowakia melihat beberapa kali lebih bergolak itu diduduki oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1945 dengan berakhirnya perang. Tapi secara umum orang Ceko tuh apa ya? Punya agama tuh apa? Autis apa? ateis. Ateis. Tapi beberapa sih ada orang yang Katolik Roma gitu. Bisa dikatain juga bahwa orang Ceko biasanya mengkonsumsi hidangan daging kayak babi, sapi, ayam, angsa, bebek, kelinci, nanas. Enak. Nah, permainan Leo orang Slovakia adalah Katolik Roma, namun ada juga yang Protestan, Katolik Yunani atau Ortodoks. Jumlah besar populasi juga mengidentifikasi sebagai ateis. Dalam hal makanan, orang Slovakia dikatakan menikmati makanan pokok seperti kentang, susu, sayur, terus nanas, bersama dimakan. Beras biasanya, yang kalau ngomong itu Oh iya. cuman ya, ini tuh mereka tuh sama sih kayak orang Indonesia tuh sama makan nasi juga. Cuma orang Indonesia tuh nasi juga. Domi pakai nasi. Domi dua. Nasi sebakul. Enak lu orang tuh. Saya yang bener kata Adi. Jadi kan kita udah bahas banyak banget sih tentang runtuhnya Cekoslovakia. Terus menurut lo hal yang bisa disimpulin dari semua itu apa sih? Menurut gua ya yang tadi udah kita bahas ya. Sebenarnya apa ya?
pecahan utamanya tuh dampak utamanya tuh gini loh. Karena mereka tuh beda latar belakang, mulai dari agamanya beda, yang dianut berbeda, budayanya beda, terus apa ya, yang visi misi mereka tuh berbeda. Karena peran apa orang Jerman juga tuh yang bisa memecahkan si Cekoslovakia. Itu sih yang bisa bertanggung jawab. Pada intinya ya, kita tuh tidak boleh berpecah karena Indonesia adalah satu negara, satu kesatuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.